Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi wa Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertarawih ini. Dan kita masih bahas surah Al-Baqarah ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadanya sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan halilintar kepada mereka. Fa'akhadatkumus sa'iqatu, maka halilintar pun mengadab mereka. Wa antum tanzurun, sementara kalian melihatnya. Thumma ba'athnakum, setelah itu kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ayat ini bicara tentang satu kisah tentang 70 orang pilihan Nabi Musa. Jadi dalam kisah ini bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang pilihan. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat sebagian Bani Israel sudah kufur karena menyembah berhala, patung anak sapi yang dibentuk oleh seorang munafik Samiri. Kemudian mereka disuruh bertobat untuk berpegang kepada Taurat, dan cara tobatnya harus dengan saling bunuh-membunuh di antara mereka. Sehingga Nabi Musa ingin memberikan keyakinan kepada Bani Israel dengan memilih 70 orang pilihan untuk diajak ke tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu, Bukit Sa'idah. Maksudnya supaya mereka diperdengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dirinya berdialog dengan Allah dan bisa mendengarkan kalamnya. Maka yang 70 orang ini ingin diperdengarkan kalam Allah, bahwa apa yang dibawa dia itu betul-betul datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawa 70 orang ini ke Bukit Sa'idah. Ketika sudah sampai di tempat tersebut, tiba-tiba kemudian mereka melihat Nabi Musa sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kau perlihatkan Tuhan. Bayangkan, awalnya mereka berjanji untuk diperdengarkan kalam Allah saja, tapi mereka melewati janjinya. Mereka tidak ingin hanya sekedar mendengar, melihat lagi, maunya melihat. Kemudian mengancam Nabi Musa, lan nu'min, kami tidak akan beriman. Bayangkan yang ngomong seperti ini orang pilihan.
Kalau yang nyembah-nyembah berhala itu, patung anak sapi itu memang orang awamnya wajar. Dan yang ngomong ini kan gak wajar karena ini kan orang-orang pilihan Nabi Musa. Mungkin kalau diibaratkan sahabat-sahabat Rasul itu ya orang-orang dekat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan ini kan orang-orang pilihan masalah yang ngomong seperti ini. Seandainya orang-orang pilihannya seperti ini, kemudian orang-orang awamnya seperti itu, memang Bani Israel ini kurang lebih mau yang alimnya yang jahilnya sama saja. Tiba-tiba kemudian mereka memaksa Nabi Musa dengan mengancam, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman dengan kenabian hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah secara terang-terangan kasat mata. Ketika mereka meminta seperti itu dan Nabi Musa terdiam, maka apa yang terjadi? Fa'afadatkumus sa'iqatu, maka Allah kirim halilintar, kemudian menyambar mereka semuanya dan mati semua 70 orang. Karena halilintar itu wa antum tanzurun, dan engkau menyaksikan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala membalas dengan cara kes. Bagaimana orang-orang yang kurang adab dengan Allah dan dengan Nabi, dengan cara dikirimkan adab halilintar dan membinasakan semuanya. Tentu Nabi Musa melihat orang-orang pilihannya yang selama ini dibimbing begitu lama gitu, mati semua, tidak ada yang tersisa satu pun. Sedihlah Nabi Musa. Siapa lagi kalau bukan mereka yang selama ini membantu dakwah? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ayat selanjutnya, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali orang-orang yang terkena halilintar dan mati itu dari kematian mereka. Allah hidupkan kembali. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, bagaimana tidak bersyukur? Dibangkitkan dari kematian itu kan sesuatu nikmat yang sangat besar. Maka Allah diingatkan dengan nikmat itu kepada Bani Israel. Harusnya kalian bersyukur, habis dimatikan, dihidupkan lagi juga. Nikmat mana lagi yang besar seperti ini? Tapi dasar Bani Israel, walaupun berbagai macam nikmat Allah turunkan kepada mereka, maka dalam perjalanannya mereka beriman kufur, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah tentang dibangkitkan manusia dari kematian dalam Al-Quran ini banyak. Bukan hanya kisah ini saja. Kisah yang semakna adalah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut qala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Ingatlah ketika engkau melihat ada Bani Israel yang ribuan keluar dari daerah yang terkena wabah taun. Allah bahasakan uluf. Uluf itu jama, bukan sekedar alaf, di atasnya alaf lagi. Kalau alfun 1000, alaf itu ribu-ribu. Kalau uluf itu ribuan. Jadi ribuan orang keluar dari daerah yang terkena wabah. Tujuannya apa? Supaya tidak terkena wabah. Rupanya ketika mereka sudah menjauh dari tempat wabah tersebut, sampai di lembah, rupanya ada wabah lain yang membunuh mereka semuanya. Mereka mau menghindar dari wabah, terkena wabah. Kata ulama, al-hadaru la yamna'ul qadar. Menghindar dari takdir kematian bukan berarti menghilangkan takdir kematian yang lain. Makanya ketika Abu Ubaidah bin Jarrah dilarang oleh Umar masuk kota Amwas, karena di kota Amwas itu ada taun masalahnya, ada penyakit taun yang sedang menyebar, corona lah semacam. Tapi lebih dahsyat lagi kalau taun dibandingkan corona. Umar mengatakan jangan masuk.
Tetapi Abu Ubaidah malah membantah Umar dengan mengatakan afiraran minal qadar ya Amirul Mukminin. Apakah engkau hendak lari dari takdir? Maka Umar mengatakan, iya, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Kalau kamu masuk ke kota itu sama aja bunuh diri. Itu kota sudah tersebar wabah, jangan masuk. Akhirnya terjadi perselisihan. Karena masing-masing ijtihad. Umar berijtihad, Abu Ubaidah berijtihad. Dua-duanya sahabat Nabi. Cuma bedanya Umar kan dia khalifah, Abu Ubaidah ini jenderal. Baru datang Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kalian singgah di sebuah tempat, di situ tersebar wabah, yang di luar jangan masuk dan yang di dalam jangan keluar, karena sama saja hendak mengantarkan penyakit lebih banyak lagi kan itu. Maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, katanya. Pamannya wabahnya di Tanjung Pinang, orang Batam jangan ke Tanjung Pinang. Tapi orang Tanjung Pinang jangan coba-coba ke Batam gitu. Cukup di Tanjung Pinang saja. Maka Umar mendengar perkataan Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah, karena ijtihadnya sama dengan Umar. Dari sini menunjukkan orang secerdas Umar aja tidak pernah mendengar hadis ini kecuali setelah Abu Ubaidah Abdurrahman bin Auf membacakan. Menunjukkan bahwa tidak ada kesempurnaan ilmu seseorang. Terkadang luput juga seseorang itu. Bayangkan sekelas Umar aja luput hadis ini. Makanya jangan ta'assub dengan madhab, jangan fanatik dengan madhab, seolah-olah seseorang bisa menguasai semua Islam. Dari mana Umar saja satu hadis luput kepada dia, apalagi di bawahnya para sahabat kan itu. Tetapi subhanallah, Abu Ubaidah bin Jarrah tetap bertahan dengan ijtihadnya. Dia tidak menolak hadis Nabi, tetapi dia berijtihad bahwa dia sudah jauh-jauh ke tempat itu, bawa pasukan banyak, kok tidak ada penyerangan, tidak bisa. Makanya kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mati juga di atas Taun. Dia tidak mati dalam peperangan, tetapi Allah takdirkan dia dan keluarganya terkena wabah Taun, meninggal semua. Kemudian estafet kepemimpinan perang dipimpin Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal pun meninggal juga gara-gara Taun. Satu keluarga. Baru setelah estafet kepemimpinan di bawah Amr ibn As, dia mengikuti saran Umar bin Khattab untuk menyelamatkan pasukan ke atas bukit, karena wabah itu tidak akan sampai ke atas. Barulah selamat semua. Yang ingin saya katakan bahwa Bani Israel yang keluar dari yang terkena wabah itu, tujuan mereka itu untuk menghindari kematian. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa kenapa sampai wabah taun itu diturunkan kepada Bani Israel. Kata Imam Sya'bi, seorang mufassir, mengatakan karena Bani Israel itu mereka diajak jihad oleh pemimpin mereka atas saran Nabi, tidak mau. Awalnya mau, setelah betul-betul musuh di depan, tak ada yang mau jihad. Akhirnya rajanya berdoa keburukan kepada rakyatnya, turun azab, ya. Turun azab, turunlah taun. Makanya akhirnya kemudian yang selamat ini kabur dari tempat tersebut, tapi rupanya tidak selamat lagi dengan taun yang lainnya. Akhirnya mati semua. Yang di negara tersebut mati, yang menyelamatkan ke tempat lain mati semua, tidak ada satu pun orang hidup. Disitulah lewat seorang nabi namanya Hazkiel, yang dulunya berdakwah kepada mereka, sekarang udah gak ada orang. Jadi sedihlah berdakwah sama siapa lagi, orang yang mati semua. Makanya dia temenung dan mengatakan gimana caranya menghidupkan mereka setelah mereka mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doanya Hazkiel. Allah pun mengatakan kepada Hazkiel, katakan kepada tulang belulang yang di hadapanmu itu,
ahyu biidznillah, hiduplah kalian dengan izin Allah. Maka Hizqiyal mengatakan ahyu biidznillah, hidup kalian, artinya hidup semuanya dengan izin Allah. Baru kemudian mereka tobat. Tapi setelah Nabi Hizqiyal meninggal pun mereka balik juga menyembah berhala namanya Ba'lan, yang kemudian diutus setelah Nabi Hizqiyal ini Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam. Tapi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan setelah kematian. Dan terkadang menjadi sebuah mukjizat bagi para nabi kan, seperti Nabi Isa. Salah satu mukjizatnya menghidupkan manusia dari kematian. Termasuk juga Nabi Musa pernah menghidupkan orang dari kematian. Ketika ada orang kaya mati dibunuh itu ya, kemudian datang kepada Musa untuk disikap siapa pembunuhnya. Kata Musa, sembelilah sapi betina. Walaupun dengan berbagai macam kesulitan karena mereka banyak tanya, tapi dapat juga sapi itu. Kemudian disembelih, sebagian dagingnya dipukulkan ke badan orang mati, hidup lagi orang mati itu. Tapi hidup sesaat, hanya memberitahu siapa pembunuhnya saja. Habis ngasih tahu pembunuhnya, mati lagi dia. Bentar aja hidup. Pengen ngasih tahu saja pembunuhnya. Tapi kan di situ hidup setelah kematian selanjutnya. Dan banyak juga gitu kisah-kisah yang lainnya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pengen tahu bagaimana Allah menghidupkan setelah kematian. Maka Allah contohkan, ya Ibrahim, ambillah 4 unggas, potong-potong dari mulai kaki, sayap, kepala gitu ya, kemudian bisa dibunuh-bunuh. Kemudian kau panggil tuh unggas-unggas yang sudah kau potong-potong itu, yatinaka sa'ya, maka mereka akan datang kepadamu menjadi unggas semula, hidup lagi, terbang lagi, dan begitu seterusnya. Lah ini semua menggambarkan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu maksudnya Allah itu atas segala sesuatu ahli, termasuk kisah di sini. Kisah Bani Israel yang mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman sampai melihat Allah Tuhanmu yang kau sembah itu secara terang-terangan. Permintaan seperti ini jangan lagi Bani Israel, Nabi Musa saja tidak pernah melihat Allah, itu masalahnya. Kok Bani Israel kok minta pula diperlihatkan Tuhan? Musa sebagai orang yang berdialog dengan Allah saja tidak pernah melihat zat Allah secara kasat mata, bahkan pernah meminta, tetapi Musa akhirnya pingsan gara-gara permintaannya. Ketika Musa mengatakan dalam Al-Quran, ya Rabb, perlihatkan hari ini, perlihatkan dirimu kepada aku. Tapi Allah mengatakan lan tarani, kau tidak bisa melihatku. Tapi Allah tidak membantah keinginan Nabi Musa. Allah kabulkan ketika Musa mengatakan arini anzur ilaika ya Rabb, tampakkan dirimu biar aku bisa menatap wajahmu. Dan Allah mengatakan lan tarani, kau tidak bisa melihatku. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Allah kabulkan permintaan Musa. Makanya ayat selanjutnya dalam surah Thaha itu apa kata Allah? Walakin dur ilal jabal. Syarat engkau melihat aku, lihat gunung itu katanya. Gunung Tur yang penuh dengan batu itu. Seandainya kata Allah, walakin dur ilal jabal wa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau aku menampakkan diriku ke gunung sebelum kepadamu, gunung itu tidak hancur, diam saja, engkau akan bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ayat selanjutnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika betul-betul Allah menampakkan zatnya kepada gunung di hadapan Musa, gunung itu hancur berkeping-keping. Akhirnya Musa pun terhentak kemudian pingsan. Kemudian sadar, dia mengatakan tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Ya Rabb, aku taubat kepadamu, aku tidak akan meminta lagi agar aku bisa melihatmu, dan aku cukup orang yang berserah diri kepadamu, ya.
Musa saja tidak sanggup melihat Allah. Karena gunung saja bisa hancur gitu ya. Apalagi manusia yang lemah. Gunung loh segede gitu, yang isinya batu semuanya bisa hancur gara-gara Allah memperlihatkan zatnya kepada gunung tersebut. Bagaimana pula Musa yang itu notabene manusia. Dari situ Musa tidak boleh. Makanya kenapa dalam syariat Islam sendiri ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat di dunia. Allah itu hanya akan bisa dilihat di akhirat saja. Walaupun perkara ini ada terjadi silang pendapat dari kelompok Sufi, Mu'tazilah dan ahli sunnah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mungkin dilihat baik di dunia ataupun di akhirat, karena lan tara di dalam surah Taha itu maksudnya lan litakmin selamanya. Orang-orang Sufi pula mengatakan Allah bisa dilihat di dunia pun bisa, di akhirat pun bisa. Ingat terus Ustaz saya katakan di Batam ini kan pernah terjadi juga tahun berapa? Anda bayar 500 perak, 500 ribu, dimasukkan ke kamar, diperlihatkan Allah. Di mana? Puskopkan atau di mana? Di Tiban sana ya dulu. Ada orang ngaku-ngaku bisa memperlihatkan Allah. Bayar 500 saja. Kemudian dikasih zikir amalan-amalan tertentu di ruangan, ada paskop, dikasih air nemo atau di air itu. Tah gimana caranya? Katanya bisa melihat Allah. Kita katakan dusta. Ya, kenapa? Setingkat Nabi Musa saja nggak bisa melihat Allah. Oke lah Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj kan berjumpa dengan Allah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah engkau melihat Allah wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Nurun inni ara. Aku tidak melihat, yang aku lihat cahaya. Maksudnya Rasul itu hanya melihat tabirnya saja, karena tabirnya Allah itu cahaya. Jadi yang dilihat Rasul cuma tabirnya, karena Allah itu dibalik tabir, dan tabirnya Allah dalam riwayat nur, dalam riwayat nar. Satu riwayat cahaya, satu riwayat api, sehingga tidak bisa dilihat. Tapi nanti pada hari kiamat baru Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dirinya, dan itu sebagai ziyadatun nikmah. Sebagaimana Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badrin la tudhamuna syai'an li ru'yati. Kata Rasul, kalian kelak pada hari kiamat di surga akan melihat Allah tanpa berdesak-desakan, seperti melihat purnama ke atas. Dari sini menunjukkan bahwa kita bisa melihat Allah kelak di akhirat. Di dunia enggak mungkin, mustahil. Tidak dalam mimpi, tidak dalam kenyataan, dua-duanya mustahil. Dan akan mungkin kelak di akhirat. Jadi manusia tidak akan mampu melihat Allah. Makanya di sini ketika Bani Israil mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, Allah kirim azab fa akhadhatkumus sa'iqah. Datang halilintar menyambar mereka dan mereka menyaksikannya, kemudian mati semuanya. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan dari kematiannya agar mereka bersyukur. Kemudian Allah mengatakan wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan kepada kalian al-manna dan salwa, makan dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, dan tidaklah mereka mendolimi kami, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini kisah lain. Ini kisah bicara tentang Bani Israel yang masih tersesat di gurun pasir. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjanjikan Bani Israel mulai dari Mesir sebelum diseberang ke lautan itu, Nabi Musa mengatakan kita akan menguasai Baitul Maqdis.
Dari Baitul Maqdis itulah kita akan bisa menguasai dunia, dan kita pasti menang. Artinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu memberikan kepada Bani Israel itu sifat optimis yang kuat gitu. Karena Nabi Musa itu seorang nabi, dan yang disampaikan itu wahyu Allah, sehingga dengan penuh keyakinan kita menang. Sama dengan Nabi juga sama, selalu memberikan keyakinan pasti menang dalam kondisi apapun. Coba bayangkan dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan perang pengepungan. Nabi SAW dikepung dengan 10.000 tentara, orang-orang Quraisy dan gabungan dengan Ghatafan. Belum lagi orang-orang Yahudi yang berkhianat, belum lagi orang-orang munafik yang berkhianat. Yang jelas-jelas di mata saja musuhnya ada 10.000. Sementara tentara Rasul dikumpulkan sehebat-hebatnya pun tidak sampai 1.500 jumlahnya. Kalau dikumpulkan semua di tentara Rasul, yang bisa perang, yang pandai perang, paling banyak 1.500 orang. Sementara musuh di depannya sudah jelas-jelas 10.000 lebih. Belum lagi orang Yahudi, belum lagi orang munafik kan itu. Artinya Rasul betul-betul dikepung di tengah kota, tidak bisa keluar sampai kelaparan. Tetapi Nabi SAW coba mengumpulkan para sahabatnya. Dikumpulkanlah para sahabatnya. Gimana di dalam kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Disitulah Salman Al-Farisi mengatakan, Rasul, kami di Persia itu kalau dapat musuh sebanyak ini, biasanya kami perang pakai parit. Maka Rasul pun menerima arahan Salman Al-Farisi. Maka dibuatlah parit, karena posisi Madinah itu sebelah kiri gunung, sebelah kanan gunung, belakang hutan kurma. Jadi musuh itu memungkinkan datang dari depan saja, enggak mustahil. Dari kiri kanan mustahil, dari belakang pun mustahil karena hutan kurma gitu ya. Sehingga memungkinkan dari depan, makanya dibuat parit aja di depan. Lah ketika dibuat parit itu, bayangkan Rasul dan para sahabat sudah kelaparan karena memang sudah diboikot, dikepung, enggak ada akses makanan masuk dari luar itu. Mau keluar takut mereka dibunuh. Sehingga sebagian mereka ada yang memakan dedaunan saking kelaparan. Nah ketika menggali parit, ada pula batu besar, tidak bisa dihancurkan para sahabat, sampai harus Rasul turun tangan. Sampai Jabir yang meriwayatkan hadis ini aku melihat Nabi SAW menggunakan kain ihram, kain selendang, dan di perutnya ada 2 batu yang diganjal, menunjukkan laparnya Nabi. Karena orang dulu tuh kalau lapar meletakkan batu di perut kemudian diikat. Ya. Kalau sekarang lapar ya makan bakso lah. Banyak sekarang makan. Kalau dulu lapar ya memang susah dari makan. Jadi ambil batu taruh di sini diikat. Gak percaya gitu ya kalau lapar. Kalau Anda sedang diet gitu kan, nahan lapar ambil batu taruh sini. Apain juga Ustaz taruh batu, bagus makan kan. Jadi akhirnya kemudian Rasul mencangkul batu itu, subhanallah, karena kan di malam hari posisinya. Sehingga namanya cangkul itu, kena batu kan ada percikan cahaya. Namanya besi dibenturkan batu kan ada percikan cahaya. Anehnya cahaya itu meresap ke langit. Tiba-tiba Rasul berhenti mengatakan, "Uti itu mafatihal faris." Telah diperlihatkan kepada aku bahwa Persia akan jatuh ke tangan kita. Kemudian dicangkul lagi, keluar lagi percikan mengatakan, "Uti itu mafatihal Rom." Sekarang diperlihatkan kepada aku Rom jatuh ke tangan kaum muslimin. Coba Rasul ngomong seperti itu dalam kondisi dikepung. Ya. Yang perang ini belum tentu menang. Di hadapannya sudah jelas-jelas 10.000 orang yang mengepungnya. Masing-masing mengatakan kepada para sahabat, kita akan menguasai Persia, kita akan menguasai Romawi gitu. Padahal sudah terjepit seperti ini. Jangankan lagi cerita Persia, ini musuh orang Quraisy di depan kita 10.000 belum tentu kalah juga. Apalagi Persia, negara adidaya yang besar dan luar biasa, hampir separuh dunia kan itu. Kalau orang berpikir lagi menghayal ini Nabi itu kan begitu. Tapi kan bukan hayalan, Nabi itu ngomong dengan sebuah kepastian, karena agama yang dibawa dia itu bukan agama yang dikarang-karang dia. Agama Allah yang dibawanya. Itulah yang ditanamkan Musa kepada Bani Israel. Kita akan merebut Baitul Maqdis,
nanti dari situ kita akan menguasai dunia dan kita menang. Sama dengan Nabi di sini kan. Kita akan meruntuhkan Persia dan Romawi. Kita akan menang. Padahal dalam kondisi terjepit tuh ngomong begitu. Karena Nabi itu yakin dengan keyakinannya bahwa memang yang dibawanya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya kalau sahabat mau diajak jihad, kalau Bani Israil dia tak mau. Jadi ketika kemudian hampir mendekati tanah perjanjian Baitul Maqdis, cuman hanya melewati satu kotak saja, sudah jauh mereka itu dari Mesir dan sudah mengarah ke Palestina, sudah lelah berjalan, tinggal satu kotak lagi yang mereka lewati, namanya Ariha. Habis itu baru mereka menguasai Baitul Maqdis dan dipastikan menang. Masalah di Ariha itu sebelumnya dikuasai orang Arab. Karena kita tahu bahwa negeri Israel Palestina, kalau lihat sejarah, bukan orang Yahudi yang pertama kali memiliki tanah itu sebagaimana pengklaiman mereka. Tidak. Yang memiliki tanah Israel dan Palestina dan sekitar itu orang Arab. Ya. Itu yang pertama menghuni mereka. Baru kemudian datang Nabi Musa membawa Bani Israel. Masalahnya karena kaum Arab ini gede-gede badannya, turunan Ad, ya, gak mau mereka perang. Akhirnya mereka pun mengatakan kalimat yang melancang kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Wahai Musa, janganlah kau ajak perang kami. Musuh kami terlalu berat. Kalau kau ingin perang, maksa perang, sana berangkat, ajak Tuhanmu berdua, kami duduk-duduk menonton di sini. Nah, siapa kalah siapa menang, akan kurang ajar itu Bani Israil. Sebab perkataan inilah Nabi Musa, Bani Israil kepada Nabi Musa kalau sudah lancang kepada nabinya, akhirnya mereka dihukum tidak bisa keluar dari situ. Tengah padang pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada pohon, nggak ada apa, nggak bisa keluar dari situ. Makanya Quran menyebutnya Arduti, bahasa kitanya negeri liklum, karena nggak bisa keluar dari situ. Semuanya padang pasir, tidak ada pohon satupun. Akhirnya mereka lapar, mereka haus, mereka panas gitu kan. Dari sini mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk minta makanan. Mereka sudah kelaparan. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, betul kata Rasul, rahimallahu aku Musa udhiya katsiran fasabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Banyak dipuji Bani Israil tapi dia sabar. Padahal mereka itu gara-gara mereka gak mau jihad, akhirnya Allah kutuk mereka, tidak bisa keluar dari situ. Musa tahu ini kutukan Allah, agama Allah, tapi Musa sabar. Tetap saja kemudian berdoa kepada Allah agar diturunkan makanan. Bayangkan makanan ini diperoleh bukan kayak kita kerja dulu baru digaji. Bulan depannya itu yang ada gajian, yang tak ada gajian ya hari-hari ya. Seperti tukang ojek gitu kan, hari-hari dapat dulu tak banyak. Tapi kalau kerja di PT kan bulan. Kasih istrinya ke pasar beli bawa macam-macam gitu ya, beli barang baru dimasak baru dimakan. Susahnya kita makan, harus cari duit dulu kan. Tapi Bani Israil itu mudah gitu ya. Minta kepada Nabi Musa, Musa berdoa kepada Allah, turun pula dua makanan, manna dan salwa. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, 3 kali makan mereka. Apa itu al-manna, apa itu salwa? Manna itu ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama, manna itu diambil dari manna yamunnu mannan, artinya semua yang dikehendaki Bani Israil itu ada. Diambil dari kalimat manna, karunia. Allah memberikan karunia makanan. Jadi yang dikehendaki Bani Israil itu semua kejadian. Mungkin bahasa kitanya pengen gulai turun gulai, pengen rawon turun rawon, pengen tengkleng turun tengkleng, pengen apalah, ya, pecel lele turun pecel lele. Ada yang mengatakan manna itu artinya segala jenis makanan yang kita kehendaki. Tapi ada yang mengatakan manna itu tidak, tetapi dia sejenis daging burung, ya, yang sudah siap saji, tinggal nyantap saja. Ini makanan bukan buatan manusia,
Bukan nangkap burung dulu, nguliti burung dulu, masak. Enggak. Ini Allah turunkan dari langit. Artinya ini makanan lezat, bukan makanan kaleng-kaleng gitu. Kemudian salwa itu semacam madu, semacam minuman madu kental gitu. Jadi ini betul-betul menyehatkan badan mereka. Akhirnya setelah itu mereka pun bisa makan 3 kali tanpa harus kerja, bayangkan. Kan lezat sekali itu makanan tanpa harus kerja itu. Akhirnya mereka mengatakan, kami haus wahai Musa. Masa makan terus tak minum, matilah kami katanya. Sudah makan, kami haus. Akhirnya Musa apa? Mengambil tongkat yang dipukulkan ke batunya. Fajarat minha 12 aina. Tiba-tiba dari batu itu muncrat tuh 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena Bani Israel itu terbagi menjadi 12 kabilah. Dan Musa tahu kalau satu mata air untuk 12 kabilah bisa perang tuh. Karena sifat Bani Israel itu suka berselisih masalahnya. Makanya dibuatkan satu-satu mata air. Akhirnya kemudian mereka haus dan mereka mengatakan, ya Musa, kami panas katanya. Masalahnya tidak ada pohon, tidak ada rumah, kami tidur di tengah padang pasir, kami panas. Akhirnya apa? Musa berdoa, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Maka turun ayat ini, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Tiba-tiba awan datang menaungi mereka sehingga tidak tersentuh matahari lagi. Kurang apa nikmat Allah coba? Mereka yang menjadi dikutuk oleh Allah karena tak mau jihad. Habis itu minta makan dikasih makan, minta minum dikasih minum, minta dinaungi dikasih naungan, minta air dipancarkan air. Bahkan dalam riwayat mereka minta pakaian, sudah bosan pakai pakaian itu katanya. Turun pakaian lagi. Kan enak tuh, nikmat luar biasa. Tapi dasar Bani Israel diberikan nikmat begitu besar itu, mereka tidak sabar. Nanti ada ayat pada ayat ke-61-nya, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid. Musa, kami dah bosan makan manna salwa, makan manna salwa hari. Cobalah minta kepada Allah agar diberi makanan itu yang bawang-bawang, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Musa marahlah. Ini mana wassalwa, ini makanan enak. Kalau cari sayuran-sayuran enggak usah minta kepada Allah, singgah saja di desa sana banyak tuh lobak-lobak sayur-sayur itu. Kenapa bisa kan? Sampai seperti itu Bani Israel. Diberikan nikmat yang paling nikmat malah milih yang rendah. Makanya di sini Allah mengatakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya tinggal makan saja loh maksudnya, tinggal minum saja, tinggal pakai saja. Tetapi mereka menzalimi diri mereka. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami kata Allah. Tetapi mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri karena tidak bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satu ayat lagi, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazilul muhsinin. Ini kisah lain. Jadi per ayat ini beda kisah. Dan ketika kami katakan masuklah kalian ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, makanlah sesuka kalian di negeri itu, tetapi masuklah dari pintu dengan cara sujud, merendahkan, dan katakan hittah. Hittah itu artinya Allah ampuni dosaku. Naghfir lakum khatayakum, maka kami akan ampuni kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambah pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ceritanya ini setelah meninggalnya Musa. Jadi ayat Al-Baqarah 58 ini kisahnya setelah meninggalnya Nabi Musa dan Harun. Jadi tadi saya sudah katakan mereka dikutuk di negeri linglung, tidak bisa keluar dari situ. Akhirnya kemudian 40 tahun Musa pun meninggal akhirnya. Pertama Harun
dulu meninggal, kemudian Musa. Setelah dua nabi ini meninggal, barulah terasa kesepian Bani Israel ini. Baru nyesal kan? Karena selama ini kan yang paling sabar menghadapi mereka itu Nabi Musa sebenarnya. Orangnya terkadang baru tahu kebaikan orang itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup itu asli difitnah-fitnah aja orang. Udah meninggal baru tahu baiknya orang itu. Jadi ketika Musa dan Harun meninggal dunia, kemudian estafet kekuasaan jatuh ke tangan siapa? Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ini di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, tapi isyaratnya ada. Itu pun disebutkan di celah-celah tentang pembicaraan antara Musa dan Khidir. Jadi munculnya kalimat orang namanya Yusha ibn Nun itu hanya diselipkan kisahnya ketika Nabi Musa belajar kepada Khidir. Itu pun tidak disebutkan namanya. Hanya berkata wa qala Musa li fatahu. Musa berkata kepada pembantunya. Maksudnya pembantunya di sini siapa? Yusha ibn Nun maksudnya. Jadi kisah Yusha ibn Nun itu hanya diselipkan dalam satu kisah ini saja. Ketika Musa mencari Khidir, ya, hanya satu ayat Musa mengatakan ketika Musa berkata kepada pembantunya. Ahli tafsir sepakat maksudnya pembantu di sini Yusha ibn Nun. Hanya di situ kisah Yusha ibn Nun. Tapi subhanallah, terkadang Yusha ibn Nun kan tidak dijelaskan namanya dalam Quran, hanya syaratnya saja. Terkadang sesuatu yang tidak terkenal justru mendapatkan prestasi yang melebihi orang terkenal. Itu yang jadi pembahasan di sini. Yusha ibn Nun tidak dikenal dalam Quran. Kisahnya tidak ada. Kisahnya hanya 10 menit saja diletakkan di kisah antara Musa dengan Khidir. Itu pun hanya dijelaskan Fatah, tidak disebutkan namanya, pembantu gitu saja. Tapi lihat prestasinya mengungguli prestasi Musa yang disebut-sebut berulang-ulang kisahnya dalam Quran. Dari sini manusia itu tidak haruslah terkenal, tapi buatlah prestasi membanggakan. Tidak mesti harus terkenal. Maksudnya tidak mesti terkenal di hadapan manusia. Gak apa-apa tidak jadi selebritis manusia. Jadilah selebritis nanti. Biar Allah saja yang mengenal jasa kita dibandingkan manusia. Berkaryalah seperti Yusha ibn Nun. Gak dikenal dalam Quran, hanya kisahnya sekelumit saja, tapi prestasinya mengungguli prestasi Nabi Musa dan Harun. Kenapa? Musa dan Harun tidak bisa membuka Baitul Maqdis. Mati pula di tanah lantai. Tapi setelah Musa dan Harun meninggal, estafet kepemimpinan dipegang Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun yang membangkitkan keberanian Bani Israel. Akhirnya yang tadinya tak mau perang jadi mau perang pula. Setelah kemudian bangkitkan gelora jihad oleh Yusha ibn Nun, mereka mau perang dan era generasi pengecut sudah tidak ada lagi. Akhirnya berhasil mereka mengalahkan negeri Ariha dan akhirnya berhasil mengambil Baitul Maqdis. Salah satu mukjizat Yusha ibn Nun yang tidak ada pada nabi yang lain adalah bisa menahan matahari. Jadi Yusha ibn Nun ini kan perangi. Dan ingat, hari yang sakral bagi orang Yahudi itu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari sakral bagi orang Yahudi. Sebagaimana hari Ahad sakral bagi orang Nasrani. Sebagaimana Jumat sakral bagi orang Islam. Ya kan, itu kan hari-hari pilihan agama-agama. Lah Yusha ini ketika bertempur melawan orang-orang Kan'aniyun di hari-hari itu sudah hampir menang. Masalahnya matahari mau terbenam. Sementara kalau seandainya terbenam kan tidak boleh perang, karena masuk ke hari sakral, harus berhenti, nunggu hari Ahadnya baru perang lagi. Akhirnya Nabi Yusha ketika sudah melihat hampir dimenangkan oleh dirinya dan pasukannya, maka Yusha ibn Nun memandang matahari yang hampir terbenam. Apa kata Yusha? Anti ma'muratun wa ana ma'mur. Matahari kau diperintahkan Allah untuk terbit dan tenggelam. Aku juga sama, diperintahkan Allah. Maka saya minta jangan dulu kau tenggelam. Akhirnya matahari diam saja, gak tenggelam-tenggelam. Sampai tak berapa lama dimenangkan peperangannya. Ketika menang perang, baru dia tenggelam. Bayangkan ya. Ini satu-satunya nabi yang diberikan mukjizat bisa menahan matahari. Ini Yusha
Setelah menang perang, baru mataharinya tenggelam. Ya, ini hanya bisa dilakukan Nabi. Kita tidak bisa. Matahari jangan tenggelam. Ya, siapa kita? Ya. Jadi akhirnya setelah kemudian dikuasai, mereka tinggal masuk ke Baitul Maqdis. Karena mereka sudah diberikan nikmat. Di sini Allah katakan, wa idh qulna hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul bab. Ingat, kita sudah menang, mengalahkan Arya. Kita masuk Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ada pintunya. Jangan sembarang masuk. Ini negeri muqaddasah, negeri yang diberkahi. Enggak sembarang, enggak boleh masuk kayak gitu. Kata Yusuf, tapi masuklah dari pintunya dengan dua syarat. Pertama, sujadan. Yang kedua, katakan hittatun. Sujadan artinya sujud itu maksudnya bukan sujud gitu. Maksudnya supaya menundukkan kepalanya, hormat kepada Baitul Maqdis. Yang kedua, katakan sambil mengangkat kedua tangan, hittah. Itu artinya ya Allah ampuni dosa-dosa. Tapi dasar Bani Israil, sekali lagi, dekilnya mereka, sombongnya mereka sudah mengalahkan orang-orang Arya. Bukanlah mereka masuk dengan cara menunduk gitu, malah mereka mengejek Baitul Maqdis dengan masuk dengan cara menunggi. Ya, bukan ke depan tapi mundur ke belakang. Ditungginya Baitul Maqdis. Kemudian ngomongnya apa? Bukan hittah ditambah nun, hittah. Kalau hittah itu artinya ya Allah ampuni aku, kalau hittah ya Allah berikan makan. Malah minta makan. Suruh minta ampun, malah minta makan. Kamu kurang ajar. Hittah itu artinya bur, apa namanya, gandum. Jadi Yusuf ibn Nun meminta jalan ke depan, tundukkan kepala, angkat tangan, ya Allah ampuni dosaku. Malah kemudian ditungginya Baitul Maqdis, kemudian mengatakan ya Allah sambil istiza, mengolok-olok, ya Allah turunkan makan. Akhirnya datang azab kepada mereka. Apa? Taut, turun taut. Ketika mereka kurang ajar kepada nabinya, turun taut lagi. Penyakit taut, 70.000 mati. Baru saja mereka menang perang. Ya, kata nabinya, tolonglah ini hormati, kita masuk ke negeri suci gitu ya. Malah tidak dihormati, malah mereka kurang ajar. Mereka tidak mati dalam peperangan, justru dimenangkan. Akhirnya Allah kirimkan tahun 70.000 mati. Subhanallah ya. Itu ada degilnya Bani Israil. Makanya sebuah umat yang sangat degil itu ya Bani Israil. Makanya Quran menyebutkan supaya umat Islam janganlah seperti mereka. Karena umat Bani Israil ini umat yang susah dinasihati. Makanya berkali-kali dikirim para nabi, ada yang dibantai nabinya, ada yang didustakan, seperti Nabi Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh. Bahkan dalam surah Yasin itu ada satu negeri 3 nabi dikirim malah dibunuh. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Syiar Al-Anbiya itu, bahkan ada satu hari 70 nabi dibantai. Sehingga Allah mengatakan apa? Fariqan kadzdzabu wa fariqan taqtulun. Sebagian kelompok dari Bani Israil mendustakan para nabinya, sebagiannya lagi mendustakan para nabinya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.